Oke, mau dimulai dengan video dulu, silakan. Ya, silakan. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya, teman-teman Bedo. Terima kasih banyak sudah bergabung di gathering bulan Januari di awal tahun 2024. Eh, Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru, walaupun udah tanggal 22 ya, tapi masih ada suasana tahun barunya. Senang sekali kita bisa tetap kumpul lagi di tahun 2024 ini, walaupun kali ini kita kumpulnya lewat Zoom. Sebenarnya ini hybrid acaranya, karena teman-teman di Bali juga bisa datang ke kantor Bedo untuk ketemu langsung dengan Mas Mayo, narasumber kita hari ini. Hari ini pembahasannya agak sedikit um, dibilang kompleks, rumit, juga enggak, tapi juga menjadi kadang-kadang jadi momoknya para UKM ya. Kadang-kadang UKM sering ngeluh nih Mas Mayo, kalau kita nih sering banget bikin barang kemudian ditiru gitu ya. Terus mau daftarin merek nanti mahal gitu ya. Terus nanti ngapain daftar merek nanti juga diubah-ubah dikit juga nggak bisa ngurusnya. Mau daftarin merek ntar kalau ada masalah juga nggak bisa komplain apa-apa karena nanti lapor polisi, polisinya lebih malah minta duit lebih banyak gitu ya. Jadi banyak akhirnya merasa UMKM merasa ya udahlah pasrah aja lah, berkreasi sajalah untuk bisa menciptakan karya-karya sebagai uh, pekerjaan kita sebagai UMKM. Nah, hari ini kita kedatangan tamu namanya Mas Mayo Valmonti. Nah, Mas Mayo ini, halo Mas Mayo, salam kenal. Halo, salam kenal. Ya, salam kenal, saya Jeff Kristianto, saya Ketua Yayasan Bedo. Mohon maaf, saya nggak salah datang ke kantor. Mas Oh, Mayo, terima siap. kasih sudah hadir ke kantor. Mas Mayo, base-nya di Jakarta ya? Oh, enggak, saya sebetulnya lebih sering di Bali sih. Oh, lagi sing di Bali. Oke. Lagi ngeband ya? Lagi Oh, banyak main enggak. band. Ngebandnya Oh, lagi lagi vakum. vakum buat ya. Oke. Aku baca dari LinkedIn-nya Mas Mayo nih, saya bacakan sekilas ya. Mas Mayo Valmonti. Benar Mas ya? Bacanya benar nggak nih? Betul, betul. Valmonti. Adalah pengacara dan advokat ya, dan pencinta musik lulusan Universitas Indonesia Jakarta. Spesialisasinya di hukum untuk perusahaan-perusahaan, di tentang periklanan, kontrak sosial media, proses pengadilan, merek dan hak cipta. Juga aturan-aturan di dunia hiburan. Yes. Mas Mayo ini berpengalaman banyak di bekerja sama dengan banyak BUMN, kemudian juga perusahaan-perusahaan nasional dan juga PMA. Juga banyak dibantu-bantu anak startup ya Mas ya untuk Ya, betul. masalah legalnya.
Nah, selain Mas Mayo ini di bidang hukum, Mas Mayo juga seorang musisi. Mas Mayo adalah seorang manajer band dan basis band indie. Wah, namanya Protokol Afro. Ini musiknya apa nih, Mas? Indie-nya Alternatif lah inti. alternatif. Wah, Waduh, seru keren. nih. Nanti ntar habis kita dengerin ini, Mas. Oke, ini band juga sudah cukup banyak bermain di kancah nasional dan internasional. Salah satunya pernah tampil. Ke-mute, Mas Dev. Oke, Ah, ya, oke. Ya, tadi mungkin potong ya. Dari Mas Mayo ini seorang basis band dan juga manajer band untuk band indie Protokol Afro dan juga sering tampil di ajang nasional dan internasional. Jadi Mas Mayo ini emang selain seorang advokat, beliau juga karena di bidangnya juga di bidang industri kreatif, sama seperti kita, jadi banyak mengerti juga tentang bagaimana hukum-hukum aturan-aturan untuk para industri kreatif seperti kita. Ya, jadi mungkin nanti akan banyak lebih relevan dengan teman-teman yang berbisnis di bidang ini ya. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung mulai aja ya. Mas Mayo, silakan kenalkan diri dan mungkin kalau ada presentasi ya, silakan. Oke. Halo teman-teman Bedo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mayo, sesuai dengan yang sudah dipaparkan oleh Pak Jeff tadi. Hari ini saya mungkin akan coba sharing sedikit pengetahuan saya terkait hak kekayaan intelektual. Bentar. Tadi page kelihatan di mana ya? Page ya, untuk yang di-share. Kalau Mas mau share bisa. Mau share sendiri juga bisa. Oh, bentar. Saya kira tadinya dari Maria. Oke, udah ya. Oke. Saya akan membahas sedikit apa itu hak kekayaan intelektual. Next, Mbak Dea. Nah, saya sebetulnya ingin bertanya sih ke teman-teman Bedo, sebetulnya saat membicarakan hak kekayaan intelektual, apa sih yang dipikirkan dan apa yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual? Next, next tadi. Nah, ini mungkin mau sedikit diskusi dikit ya kita. Apakah ide itu dilindungi oleh hak kekayaan intelektual? Mungkin teman-teman ada yang mau beri jawaban melalui chat juga nggak apa-apa. Bapak Ibu yang mau menjawab bisa langsung unmute. Pak Jepira jawab belum? Yes, terima kasih Pak Jeff. Ya, memang pada intinya sebuah ide yang tidak dieksekusi itu memang belum bisa dilindungi sebagai kekayaan intelektual. Next. Nah, apa itu kekayaan intelektual? Seperti paparkan di sini, yaitu adalah hak yang timbul dari karya-karya yang lahir karena kemampuan intelektual manusia. Nah, apa saja bidang dari hak itu? Yang pertama adalah hak cipta. Ini yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam bentuk buku, dalam bentuk gambar, atau dalam bentuk seni musik juga. Yang kedua ada merek. Nah, ini yang biasanya paling lekat dengan kita, para pelaku bisnis UMKM, karena setiap saat kita berjualan, ada hak merek dalam branding yang kita miliki. Dan ketiga ada paten. Paten ini mungkin lebih ke arah pengetahuan yang berkaitan langsung dengan industri dan
ya invensi ya. Sementara yang selanjutnya ada desain industri. Desain industri ini sebetulnya secara sifat seperti di antara paten, tapi ada berbau hak cipta karena masih ada unsur seninya juga. Lalu ada desain tata letak sirkuit terpadu, dan yang terakhir adalah rahasia dagang. Next, saya akan coba paparkan satu-satu. Nah, ini sebetulnya dalam yang paling sering kita ketemu itu ada di handphone kita sendiri sih. Dalam handphone kita yang kita pegang ini, semuanya tuh sudah mencakup segala bidang kaya intelektual. Salah satunya mungkin kalau yang pakai Apple atau pakai Samsung gitu. Nah, itu masuk ke merek. Sementara itu hak cipta ya ini bentuk handphone kita ini ada hak desain industri di dalamnya. Nah, next. Nah, kalau dibongkar handphone itu, nah dalamnya itu bisa masuk ke dalam desain tata letak sirkuit terpadu. Dan hak paten itu juga selain zoom in zoom out dalam Android dan iPhone kita, dan teknologi kita di dalamnya juga bisa dalam paten produk tersebut jika ada suatu hal baru. Baru, sorry, next. Mundur. Nah, sorry, ini aja deh. Oke, ini aja. Sorry. Nah, ini salah satu istilah salah kaprah yang paling sering terjadi di dunia bisnis kita. Kalau ada suatu ide bisnis yang menarik, mana sih yang sering kita gunakan istilahnya? Yang satu atau yang dua? Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat terkait hal itu. Oh, yes. Nah, ada dua pendapat memang. Memang pada umumnya kita sering berbicara bahwa terima kasih teman-teman semua yang sudah menjawab. Halo. Terima kasih teman-teman semua yang sudah memberikan jawaban terkait ini. Jadi memang sebetulnya yang lebih tepat adalah dua, karena merek itu harusnya didaftarkan. Sementara paten itu seperti tadi kita jelaskan, paten itu sebenarnya sudah berbeda sifat dengan merek, karena yang satu terkait teknologi industri, yang satu memang mengenai bisnis untuk tanda dan mungkin terkait branding. Terima kasih teman-teman yang sudah. Nah, sekarang kita akan coba terangkan satu persatu tentang apa yang saya ceritakan tadi. Yang pertama, desain tata letak sirkuit terpadu. Jadi yang dilindungi dalam desain tata letak sirkuit terpadu ini adalah kreasi terkait rancangan petakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian dan semua terkoneksi, yang mana ini dipergunakan untuk pembuatan sirkuit terpadu. Ini mirip-mirip kayak IC ya, tapi sedikit berbeda. Nah, rahasia dagang. Rahasia dagang ini adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi, bisa juga dalam bidang bisnis, dan juga mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan yang underline utama adalah ada kerahasiaan yang dijaga ya, oleh pemilik rahasia dagang.
Contohnya itu metode produksi. Produksi yang paling terkenal yang sampai detik ini masih ada rahasia dagang adalah metode produksi KFC. Mereka tidak mendaftarkan, tapi mereka melindungi bahwa bagaimana pembuatan ayam KFC ya, ini bagaimana untuk dilakukannya, dan juga Coca-Cola. Nah, kalau untuk pelaku bisnis seperti kita, hal yang krusial bisa kita lakukan mungkin adalah untuk menjaga kerahasiaan, mungkin sebelum berdiskusi atau bernegosiasi gitu, seperti saat kita mau share suatu data saat kerjasama, kita mungkin bisa melakukan perjanjian kerahasiaan. Jadi jangan sampai pada saat kita baru mau mulai melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, nggak tahu data tersebut digunakan oleh pihak ketiga tersebut, dan kita malah tidak dilibatkan saat mereka mengeksekusinya. Nah, oke. Next. Nah, selanjutnya ada desain industri. Desain industri ini penekanannya adalah kreasi terkait bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya. Yang berbentuk 3 dimensi, bisa 3 dimensi, bisa 2 dimensi. Misalnya baju ini juga bisa masuk ke dalam desain industri, yang memberikan kesan estetis dan bisa diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2, dan terutama untuk menghasilkan produk barang, komoditas, industri, atau kerajinan tangan. Nah, ini saya kasih contoh 2 ini, yaitu motif bergambar wayang dari kaosnya, dan juga bentuk mobil yang didaftarkan. Jadi kalau untuk seperti kaos ini, desain industri yang didaftarkan itu bukan kaosnya ya, karena kaosnya itu kan suatu hal yang umum. Tapi yang didaftarkan itu adalah motif di dalamnya, dan itu juga motifnya harus sesuatu yang baru dan bukan mengambil dari pihak lain, kecuali ada modifikasi yang cukup. Nah, atau juga bentuk dari mobil. Next. Hal penting dari desain industri itu adalah adanya suatu unsur kebaruan. Jadi jangan sampai, let's say kita punya botol, kita pengen membuat suatu botol yang bentuknya berbeda gitu. Mungkin ada orang yang bentuk botolnya nggak seperti ini ya, bentuknya agak mencong gitu. Nah, itu mungkin masih bisa daftarkan dalam desain industri karena ada suatu kebaruan bentuk, dan sebetulnya bentuk itu nggak terkait dengan fungsinya. Dan yang penting adalah terkait desain industri adalah didaftarkan dulu sebelum diumumkan. Kalau sudah ada launching produk dulu sebelum didaftarkan, nah itu bisa dianggap kebaruannya tidak ada. Ini saat ini saya juga salah satu klien saya saat ini adalah salah satu perusahaan otomotif. Jadi perusahaan otomotif ini mereka mendaftarkan desain industri dari semua spare part-nya. Baru mereka setelah sudah lengkap mereka daftarkan jeroan-jeroan kendaraannya ini, baru mereka berani meluncing dari kendaraan tersebut. Next, Maria. Nah, kalau untuk paten, ini sebetulnya penekanan adalah invensi di dalam bidang teknologi yang diberikan hak oleh negara, diberikan kepada inventornya. Apakah hak itu diberikan selamanya? Tidak, karena hak tersebut diberikan untuk jangka waktu tertentu. Jadi kalau paten umum itu, paten biasa itu 20 tahun, kalau paten sederhana itu 10 tahun. Jadi pemilik patennya itu bisa kurang lebih dia bekerja sama gitu kepada pihak lain supaya dia dapat keuntungan ekonomi. Nah, ide ini harus dituangkan ya invensinya dalam suatu pemecahan masalah yang spesifik. Hasilnya dalam bentuk apa? Bisa produk, bisa proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau pengembangan proses. Oke, next. Nah, apa yang bisa membuat suatu produk itu bisa dipatenkan? Ada 3 hal, yaitu ada kebaruan, memiliki langkah inventif, dan tentunya bisa diterapkan dalam industri. Karena kalau ketiga hal tidak terpenuhi, tidak bisa didaftarkan sebagai paten. Oke, next.
Nah, ini salah satu, ada dua yang paling sering kita temuin dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hak merek dan hak cipta. Nah, ini adalah definisi dari merek. Merek itu pada intinya adalah sesuatu yang ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, dan juga susunan warna dalam bentuk bisa dua dimensi, dan sekarang sudah mulai tiga dimensi itu sudah mulai diterima oleh Kemenhukam, dan di mana unsur tersebut gunanya untuk apa? Untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi, bisa juga oleh orang, perorangan, bisa juga badan hukum. Dan di mana semuanya digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Next. Nah, ini prinsip-prinsip dasar merek. Menurut Undang-Undang Merek, itu diatur bahwa pengguna itu adalah first come first serve. Jadi kalau ini sering terjadi sih di UMKM. Jadi ada salah satu klien saya yang sudah cukup terkenal. Jadi brand mereka tuh mendapatkan pendanaan dari venture capital, tapi tidak mendaftarkan merek. Lalu beberapa waktu, kira-kira setelah beberapa bulan lah setelah ada berita tersebut, saya pernah berkomunikasi dengan teman saya ini. Saya bilang, oh merek saya daftarkan. Dia kaget karena merek tersebut belum daftarkan. Endingnya itu terakhir karena dia sudah mencoba mendaftarkan merek tersebut dan ditolak, tampaknya dia harus bernegosiasi dengan pihak lain yang sudah mendaftarkan merek itu. Nah, saya tidak tahu bentuk negosiasi seperti apa. Sepertinya teman saya ini akhirnya membeli merek tersebut dari pihak yang menurut saya tidak bertanggung jawab itu. Nah, jadi penekanannya adalah sebisa mungkin untuk merek daftarkan dulu saja. Karena kalau udah terlambat itu upaya hukumnya jadi berat dan jatuhnya lebih mahal. Dan satu lagi, merek dan jasa itu memiliki 45 kelas. Let's say suatu barang misalnya kayak makanan gitu. Makanan itu bisa dijual sebagai Starbucks, let's say Starbucks lah. Starbucks itu bisa dijual sebagai kopi, tapi dia mempunyai restoran. Nah, itu udah dua kelas merek yang berbeda ya. Jadi dia bisa didaftarkan sebagai kopi, bisa didaftarkan sebagai restoran dalam bidang jasa. Nah, itu jadi sudah perlu mendaftarkan dua kelas merek. Apakah harus dua-duanya? Sebaiknya ya. Tapi kalau memang ada keterbatasan dana, paling tidak mulai diproteksi dari satu kelas dulu. Oke, next mari. Dan yang kedua adalah hak cipta. Hak cipta inilah hak eksklusif pencipta yang sebetulnya timbul secara otomatis. Gimana cara memastikan perlindungannya? Pastikan ada pengumuman, ada prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Misalnya untuk saya gitu sebagai musisi, karena untuk memastikan bahwa lagu yang kami rilis itu memiliki perlindungan, jadi kami itu kadang-kadang harus mengupload lagu tersebut, bisa melalui YouTube, bisa juga mungkin melalui SoundCloud atau media-media lain. Jadi dengan adanya bukti upload tersebut, sudah ada pengumuman dan sudah ada tanggal yang jelas bahwa karyanya dirilis pada tanggal tersebut. Oke, next. Nah, sekilas tentang hak cipta. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, dan ini definisinya, yaitu adalah hasil karya cipta. Bidangnya apa? Bidangnya adalah ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, dan juga keahlian. Dan harus diekspresikan dalam suatu bentuk yang nyata. Nggak bisa, seperti tadi awal diskusi kita, tidak bisa hanya sebatas ide saja mendapatkan perlindungan hak cipta. Nah, siapakah yang disebut pencipta? Disebut pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan ciptaan
yang mempunyai sifat secara khas dan pribadi. Nah, apabila ini kan ada orang yang menciptakan. Nah, ada juga yang disebut pemegang hak cipta. Siapa pemegang hak cipta? Adalah pemilik hak cipta yang oleh pencipta itu diberikan hak. Jadi pemegang hak cipta itu bisa saja misalnya kayak produser musik gitu, memberikan kepada label gitu. Jadi biarpun yang punya lagunya pencipta, tapi kan ada pihak lain yang bisa menggunakan hak ekonomi dari musik yang telah dibuat oleh pencipta. Next. Nah, untuk hak cipta ada dua hal yang penting, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Masih jalan nih? Masih ya? Oke. Dalam hak cipta itu ada dua hal yang krusial, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Nah, ini salah satunya akan seperti disebutkan dalam slide, yaitu hak moral itu adalah hak untuk tetap mencantumkan dan tidak mencantumkan nama pada salinan sehubungan dengan pemakaiannya. Dan juga suatu pencipta itu mempunyai hak untuk menggunakan nama alias atau nama samaran. Dan juga hak cipta itu melekat hak untuk mengubah ciptaan sesuai dengan peraturan masyarakat dan juga mengubah judul dan judul ciptaan. Dan juga pencipta itu mempunyai hak untuk mempertahankan haknya. Dalam hal ini, jika terjadi distorsi ciptaan, mutilasi, modifikasi, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan atau diri dari pencipta. Next. Nah, ini tentang hak ekonomi. Hak ekonomi bisa ada penerbitan, bisa penggandaan, bisa translasi itu penerjemahan, bisa juga penyewaan seperti yang kita suka lihat di internet saat ini, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, serta komunikasi. Dan yang terakhir ada adaptasi dari suatu ciptaan. Next. Pertanyaannya adalah, perlukah mendaftarkan hak cipta? Bukan kalau sudah otomatis terlindungi. Nah, kalau dibilang perlu nggak perlu, hak cipta ini agak lucu ya, karena tendensinya adalah seseorang baru mulai melakukan pendaftaran hak cipta itu pada saat terjadi masalah. Jadi untuk mulai melakukan upaya hukum supaya bisa dikatakan hak hukumnya jelas, biasanya pencipta baru mulai melakukan pendaftaran. Kenapa hal itu perlu dilakukan? Karena untuk pembuktian dalam hal ada masalah hukum dengan adanya surat ciptaan itu, jadi secara dokumen sudah tercatatkan dan sudah jelas gitu. Nah, jadi setelah semua yang diterangkan ini, kita mungkin harus sedikit berhati-hati ya. Nah, ini mungkin selanjutnya ada beberapa langkah praktis untuk melindungi hak kekayaan intelektual supaya dapat dianggap sebagai aset. Secara langkah praktisnya adalah kita harus memastikan bahwa semua hak intelektual yang menjadi komoditas utama perusahaan atau objek perjanjian telah mendapat perlindungan melalui pendaftaran. Ini mungkin berlaku terutama untuk merek ya. Yang kedua, membuat perjanjian kerahasiaan untuk menjaga agar semua informasi rahasia yang ada di perusahaan tidak dibocorkan, termasuk terkait hak intelektual, dan dalam hal adanya metode produksi atau data dari perusahaan harus ada upaya perlindungan. Yang ketiga ada membuat perjanjian lisensi terpisah atau klausul lisensi yang komprehensif. Nah, hindari penggandaan dengan melakukan mengcopy atau melakukan transformasi terkait suatu materi tanpa izin, karena ini bisa merupakan pelanggaran hak cipta. Selanjutnya adalah mencantumkan klausul lisensi dan kerahasiaan dalam peraturan perusahaan. Yang tiga, mendaftarkan menjadi lisensi pada instansi yang berwenang. Kenapa? Karena harus didaftarkan, karena jika tidak dicatatkan,
maka hal tersebut hanya berlaku bagi para pihak tersebut dan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Next. Nah, ini hal yang paling krusial ya, NDA. Karena ini harus selalu dilakukan kalau kita ada kerjasama dan seperti kerjasama tersebut masih bersifat belum pasti. Ini tujuannya apa? Supaya kita tidak melihat bahwa rekan bisnis kita itu melakukan pemanfaatan data yang kita sharing. Nah, gimana sih sifat NDA ini? Sebetulnya itu bisa kepada pihak ketiga, bisa juga kepada karyawan kita sendiri. Dan biasanya secara jangka waktu tidak memiliki jangka waktu ataupun cukup panjang. Tujuannya apa? Tujuan untuk selain melindungi kerahasiaan data perusahaan, juga memberikan jaminan kita gitu bahwa ada rahasia yang masih terproteksi. Oke. Nah, ini saya mau bertanya kepada teman-teman juga. Setelah tadi mendengarkan pemaparan, mana hak kekayaan intelektual yang wajib daftarkan untuk mendapatkan perlindungan? Ya, Bapak Ibu silakan langsung di-unmute jika ingin menjawab, dan ibu-ibu yang ada di kantor silakan menjawab juga. Baik, saya mulai dari saya. Boleh? Boleh. Terus saya, mana haki yang wajib didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan? Kalau saya sih dari mereknya dulu. Oke. Merek itu adalah hal utama yang akan kita aplikasikan. Betul. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Ya, memang betul jawabannya adalah merek. Karena apa? Karena memang kalau merek itu yang pertama kali mendaftarkan yang mendapat perlindungan. Ya, pertanyaan adalah apakah sebetulnya itu pasti? Ya, meskipun memang ada upaya hukum lain ya untuk membatalkan, tapi memang secara tidak langsung udah yang pertama daftar itu udah pasti paling kuat lah. Oke, ya. Ya, terima kasih Ibu. Dengan Ibu siapa tadi? Saya dengan Siwi. Ibu Siwi. Ya. Oh ya, terima kasih Ibu Siwi. Di kolom chat juga ada yang jawab. Oke. Dua-duanya. Ada yang jawab merek, ada yang jawab dua-duanya dapat perlindungan. Oke. Oke. Kalau hak cipta itu sebetulnya prinsipnya penekanannya itu bukan di pendaftarannya sih. Daftarannya itu penting kalau untuk pembuktian. Tapi akan lebih baik kalau ada bukti bahwa saat ada tanggal pengumuman dari hak cipta atau karyanya. Tapi memang kalau pada saat terjadi masalah, memang kita tetap pada akhirnya perlu mendaftarkan sih. Oke, langkah taktis ya, saya enggak. Nanti, tunggu sebentar. Kayaknya udah habis. Mungkin sudah masuk ke Q&A aja ya di sini. Oke, makasih Mas Mayo untuk paparannya, menarik sekali ya. Tadi sudah banyak banget hal-hal baru yang kita pelajari hari ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya bisa ditulis kolom chat atau langsung raise hand juga boleh. Sambil nunggu mungkin saya yang nanya dulu nih Mas Mayo. Mas Mayo, saya dulu pernah mendaftarkan merek ya dengan lewat websitenya kementerian ya, Betul. DGIP ya kalau nggak salah. Iya, DGIP. Merek. Kan itu kan untuk merek kan kalau UKM itu kan boleh daftar sendiri, kemudian bayarnya juga murah ya, cuma 500.000, jadi nggak perlu pakai konsultan. Tapi harus ada surat dari dinas setempat ya, jadi bahwa kita adalah UKM dari situ.
Tanya-tanya betul. itu masih berlaku apa enggak? Masih, Eh, masih ya, masih begitu ya. masih Oke. berlaku. Yang kedua, saya tuh ketika sudah daftarin, begitu nunggunya kan lama tuh. Nunggunya lama, tiba-tiba pas keluar hasilnya adalah ditolak. Ditolak karena katanya sudah ada yang mirip namanya. Nah, masalahnya ketika sudah dibilang ditolak, itu tuh nggak ada tombol apapun di website itu untuk kita mengajukan banding atau kita mesti menjawab. Jadi itu bingung. Kalau ditolak, terus ngapain gitu, harus pasrah aja gitu, apply baru lagi gitu. Padahal yang dibilang mirip itu namanya sebenarnya agak jauh juga gitu. Nah, saran Mas Mayo, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan ketika merek kita itu ditolak? Jadi permasalahan yang mendaftarkan merek sendiri itu kan ada, kita harus saling ngecek ke website mereknya ya, Pak Jeff. Iya. Nah, di situ sebetulnya ada menu untuk menjawab ya sih pilihannya. Iya. Ada menu untuk menjawabnya. Jadi memang kita harus ada reply dokumen gitu. Kalau udah dibilang ditolak sih nggak ada sih ya. Oh, Mungkin karena sebagai, soalnya kan dua ya, masuk sebagai konsultan, masuk sebagai pribadi ya kan, ada dua tuh aksesnya. Kalau betul. sebagai konsultan kan mungkin mungkin berbeda kali ininya. Kalau Nah, saya sebagai saya pribadi sih kurang nggak tahu ada, sih untuk ini. Tapi nggak harusnya ada sih kita pilihan. tetap bisa menjawab deh. Jadi misalnya pada saat ada penolakan, Hmm, penolakan itu ada 2 kali, Pak Jeff. hmm, Penolakan pertama itu namanya usul tolak. hmm, Jadi kalau masih usul tolak, kita masih bisa jawab. hmm. Jadi jawaban kita akan diperiksa oleh pemeriksa merek tersebut. Oh, Nah, oke. misalnya kita jawab, Hmm, lalu kata pemeriksa bilang, enggak, saya tetap tolak. Oke, hmm, nah itu jadi namanya penolakan tetap. oke. Nah, penolakan tetap kita bisa banding. Hmm. Ada tapinya. Bandingnya PNBP lumayan. pengadilan. PNBP sekian juta lah. Oh, Itu memang biaya resmi. oke. Nah, kita bisa jawab lagi. Nah, jawaban yang kedua, itu yang meriksa adalah komisi banding. Jadi Hmm, sudah bukan pemeriksa merek lagi. Pertanyaannya adalah apakah upaya hukumnya pasti berhasil? hmm, Ya, tidak juga sih. oke. Kemungkinan Karena kecil memang malah ya. ya secara argumen memang harus kita susun argumennya sedemikian rupa juga sih supaya Hmm, peluang untuk diterimanya ada. oke. Mas, kalau misalnya gini, kasusnya kayak tadi, kita tahu nih, yang mendaftarkan nama mirip dengan mereknya kita itu sudah ada, tapi dia nggak aktif sebenarnya perusahaannya, dan barangnya juga nggak ada di pasaran. Terus kita Oke. lihat nih, dia sebenarnya hak mereknya cuma sampai misalnya Februari 2024 gitu ya. Oke. Apakah saya ketika saya apply lagi di Maret 2024 ketika dia udah Jangan, expired ya, apakah itu diperbolehkan? jangan Februari, Jangan. jangan Februari, jangan Maret. Nah, Kan dia misalnya habisnya Februari 2024. iya. Jadi sekarang itu kalau merek belum lupa diperpanjang, masih Hmm. ada waktu 6 bulan sampai dianggap mereknya mati. Oh, oke, 6 bulan ya, tungguin ya. Jadi misalnya Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, Agustus lah. Oke. Kalau itu sudah hampir pasti, jadi nanti ada perubahan statusnya. Hmm. Kalau dibilang mereknya udah mati gitu, nah udah Hmm. itu udah aman. Oh, oke. Oke. Kalau belum mati, sebetulnya bisa aja apply, tapi beresiko. Beresiko paling aman 6 bulan ya. 6 bulan setelah dia Uh, mati baru kita apply lagi. betul. Oke. Karena saya pernah ngalamin juga kayak gini, salah satu klien apply, yang dijadikan alasan penolakan itu merek yang sudah mati. Oh, Ya, dianggapnya etikat tidak baik gitu. gak juga sih, saya juga Oh, gak ngerti. juga. Akhirnya abis itu Oh, saya jawab baru diterima. oh, oke. Oke. Kadang-kadang pemeriksaan merek ini menurut saya pribadi ya memang agak problematik. Ke pengetahuannya antara satu pemeriksa dengan yang lain tuh bisa berbeda. Jadi Hmm. kadang ada pemeriksa merek yang nganggap beda 2 huruf mirip. Ada yang nganggap oh bentuknya, warnanya, ada logonya jadi beda nih. Oh, oke. Tergantung suasana hati yang periksa ya.
Itu. Betul. Itu. Iya, soalnya Itu, saya Mas. juga kalau kita daftar merek kan ditanya ini, pelafalannya gimana, bacanya gimana. Nah, Ya. apakah kalau pelafalannya beda itu jadinya boleh masuk? Soalnya namanya sama-sama rujak nih. Ya, Mm. yang satu namanya rujak, satu lagi bilangnya rujak gitu. Itu namanya sama, tapi pelafalannya beda. Apa itu bisa dianggap suatu hal yang berbeda hak mereknya? Nah, kalau pandangan saya subjektif ya, dan Hmm, berdasarkan pengalaman, biasanya sih tetap ditolak, Pak Jeff, Ditolak. Oke. tendensinya. Kecuali memang ada perbedaan yang signifikan ya. Kalau misalnya kayak gitu, saya biasanya saranin kayak tambah kata, tambahkan logo dengan Hmm, format yang berbeda. Misalnya yang terdaftar rujak. Rujak hmm, nggak mungkin didaftar ya, karena itu kata umum. hmm. Misalnya yang daftar rujak silinder dengan logo yang beda gitu. Iya. Nah, itu kan ada perbedaan yang signifikan. Oh, oke. Tapi kalau masih terlalu sama, jangan misalnya dia rujak silinder udah terdaftar, kita bikin rujak silinder jumbo. Nah, itu Ditolak saya juga pasti. kurang rekomendasi. Oke. Oke. Jadi hanya penambahan kata itu dianggapnya masih juga meniru ya, tidak bisa ya. Tergantung. Oke. 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 Mungkin dari teman-teman yang ada Teman-teman di kantor lain, Bedu ada yang mau bertanya dulu, silakan. Ada sudah punya merek semua belum nih? Atau sudah ada yang daftarin belum mereknya? Tepat ini ya, hak Saya ciptanya. bertanya, Silakan Bu Siwi. saya mendapat kemana ini? oh, sini saya aja langsung. Baik, saya ingin menanyakan tentang hak intelektual ini. Kebetulan saya sudah mendaftar sekitar 1 tahun lebih, dan Oke. sekarang sudah ada jawaban. Oke. Syukur tidak ada penolakan. Oke. Namun yang jadi masalah sekarang itu KBLI yang disetujui itu berbeda. Karena waktu itu oleh petugasnya disarankan untuk memilih KBLI yang sudah ditentukan di sana. Saya mengikuti saja kan. Namun setelah sekarang sudah jadi, saya cek ternyata KBLI tersebut tidak sesuai dengan produk saya. Itu langkah-langkah selanjutnya seperti apa ya untuk meluruskan atau untuk supaya sesuai, sedangkan itu sudah disetujui dan Ini sudah. merek atau KBLI ya? Ini dua hal yang berbeda. Oh gitu. Saya Merek mau. apa NEB? Iya betul. KBRI berhubungan sama NIB. Iya. Tapi di sana ditanyakan juga KBRI berapa begitu. Kelas kayaknya. Kayak kelas merek. Kan ini kali kelas, mungkin kelas maksudnya merek Pak. kayaknya. Gitu. Mereknya Nama kelas. mereknya apa ya Bu? Aku coba sampai cek. Iya, bisa dicek ya. ABC. ABC. Oke. Kelas 29 Makanan ringan kan? Oke. Sebetulnya makanan ringan, tapi di situ enggak, masuknya beda di situ. Disebutkan karena produknya ada jahe, di situ masuknya rempah-rempah gitu. Oh. Sehingga rancu saya loh. Kok jadi beda gitu. Itu langkahnya seperti apa ya? Mungkin masuk ke kelas ya. Ya Kelasnya kelas nih kayak. Tapi kok kelasnya kosong ya? kelasnya kosong. Kelasnya kosong. Iya di website-nya bisa lihat nggak Bu di emailnya kayak gimana? Iya. Yang udah jadi sertifikatnya. Sertifikatnya belum, cuma di situ saya waktu dicek disampaikan itu sudah disetujui dan KBL-nya. Soalnya harusnya di database itu biasanya bisa kita kelihatan bahwa kelas mereknya berapa. Ini kosong. ABC? Iya. Ini kan. Iya betul. Tapi nggak ada kelas mereknya. Bisa gitu. Apa mungkin ada problem? Kan saya pengen lihat kalau udah ada sertifikatnya kayak gimana. Belum ada. Kalau bukti daftarnya? Nah, bukti daftarnya. Bukti daftarnya. Sebentar ya dulu. Jadi sebenarnya kalau untuk daftar produk itu kan sesuai kelasnya. Betul. Ya. Karena kan ada craft itu kan banyak ya, ada yang craft yang seperti apa, bahannya Betul. apa, itu beda lagi kelasnya. Betul. Gitu. Dan apa ya? Kadang-kadang tuh seperti kelas 30 itu kan sebenarnya cenderung makanan.
Tapi kadang-kadang ada kelas tertentu yang agak nyerempet. Misalnya kayak Coca-Cola itu suka daftar 30 dan 32 juga. Tapi emang jenis barang kan sudah disesuaikan. Makanya saya pengen lihat sih, ini yang Ibu Siwi daftar kelasnya, jenis barangnya apa? Dia kelas 30 tapi rentetannya banyak ya. Betul. Sangat banyak. Nah, itu biasanya kalau misalnya kemarin itu kan Bedo sempat daftarin logo ya. Betul. Nah, jadi itu memang ada kelasnya juga. Terus kalau misalnya kita mau daftarin gitu, ini saya lebih nanya itu lebih ke biaya sih gitu ya Mas. Memang biayanya itu per kelas ya. Per kelas, betul. Makanya saya bilang tadi kadang-kadang memang kita harus daftar paling nggak satu kelas dulu deh. Jadi ibaratnya udah ada bukti bahwa bisnisnya ada, karena kan ada website jalan gitu ya. Jadi nanti misal ada yang mau coba daftar di kelas lain, seenggaknya kalau mau diargumen untuk bilang bahwa enggak bisnis saya ada, nah itu kan udah ada pegangan. Meskipun tidak terlindungi ya, tidak garansi. Memang beberapa klien yang barang saya itu ibaratnya sekali daftar bisa 4 kelas, 5 kelas langsung gitu. Ini ada Bu Sili sambil Bu mencari Siwi, iya sambil cari saya. pertanyaannya. Oke, Ya, boleh. Saya sambil cari. Ini ada pertanyaan dari Mbak Kiki. Untuk produk apakah harus didaftarkan setiap itemnya? Tergantung Ibu. Ini jenis barangnya apa ya? Apa yang diproduksi gitu? Apa yang diproduksi? Mungkin Mbak Kiki bisa unmute aja untuk menjelaskan. Unmute aja nggak apa-apa. Biar bisa Biar sambil diskusi. discuss. Oh, bentuknya seperti apa ya kerajinannya? Karena kadang-kadang kalau saya tuh ada misalnya kayak rajutan tuh seingat saya tuh di kelas 16 atau 18 lagi kisarannya. Oh, boneka. Nah, kalau topi dan sweater topi itu biasanya bisa ke 25. Ini saya kasih aja. Memang banyak sekali sih pilihannya. Tunggu, saya salah pilih. Sebentar, saya jawab. Nah, di sini bisa lihat kelasnya ya, Bapak Ibu. Coba saya share screen aja deh. Share screen. Nah, ini kelasnya misalnya nih ya. Misalnya coklat. Misalnya berjualannya coklat ya. Atau topi ya tadi topi. Topi itu biasanya kelas 25. Karena itu terkait dengan baju. Ada pertanyaan Bu Fitri deh. Ya, Bu Fitri. Website sedang error. Bu Fitri. Oke, baik. Selamat sore, Mas Mayo. Sore. Saya mau nanya, saya dari Lawe. Kebetulan merek kami setelah 3 kali percobaan akhirnya posisinya didaftar saat ini. Berarti sudah ya perlindungannya sampai 2027. Nah, yang terjadi sekarang adalah Lawe itu akan ada perubahan logo. Yang sebenarnya tidak terlalu signifikan, nanti perubahannya tetap ada unsur warna, ada huruf L yang miring dan beberapa pembaruan lainnya. Nah, kalau seperti itu, sedangkan saat kami mendaftar itu kan nama Lawe dan logo yang didaftarkan. Jadi saya coba ini ya, saya coba share di chat ini.
Eh, Oke, coba lihat. saya jadi ya penjelasan. Nah ini Oh ini, oke. setelah 3 kali. Nah kalau misalnya nanti di 2027 ketika perlindungannya ini sudah selesai, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan memperpanjang dengan logo yang lama saja, atau saya mendaftar baru dengan logo baru yang sebenarnya tidak terlalu signifikan. Maksudnya berubah sih, ada curve di pinggir-pinggirnya yang sebelumnya itu siku banget, kemudian Oke. jadi lebih curve dan semuanya. Gitu sih Mas Mayo, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitri. Kalau usul saya pribadi, mungkin nanti 2025 coba daftar logo. Coba daftar logo baru. Tapi pendaftarnya Ibu lagi ya. Maksudnya ini yang Bu mendaftarkan Adin kan India, atas nama Ibu Adin India. Iya, Ibu Adin lagi. Adin Supaya India. tidak ada kemungkinan ditolak. Oh, oke. Jangan nanti Jadi misalnya Ibu Adin India. tiba-tiba Ibu Adin India bikin CV gitu, tapi nggak ada keterangan gitu. Pasti. Iya, iya. Oke, berarti di kelas yang sama ya. Karena sebenarnya di saat kami mencoba pendaftaran yang kedua kemarin, itu kan tulisannya withdraw ya, ditarik gitu kan. Padahal kami tidak pernah merasa menarik pendaftaran kami. Dan anehnya, in between rentang masa tunggu bahwa ini ada merek, ada yang punya atau enggak, itu ada merek namanya Lawe, produknya batik, itu lolos di situ. Oh, kalau withdraw itu biasanya ada Kenapa? dokumen yang nggak lengkap. Datanya tidak lengkap. Yes. Oh. Makanya saya bilang kalau daftar pribadi itu per beberapa waktu harus cek-cek lagi ke dashboardnya. Karena dulu difasilitasi sama dinas kalau tidak salah. Ya, klasik nih. Jadi kami Klasik dihubungkan dengan satu notaris di Tangerang waktu itu. Dan memang komunikasinya tidak terlalu lancar ya gitu ya. Delay respon seperti itu. Terus tidak ada kabar, itu pun saya tahu bahwa merek saya ini dianggap withdraw itu setelah saya cari-cari sendiri gitu. Cari-cari sendiri di ini. Oh, kok withdraw? Saya nggak pernah merasa menarik pendaftaran saya bilang. Kalau yang pertama dulu ada penolakan karena ada merek yang hampir sama, yang sebenarnya secara kelas itu beda. Dan mereka juga hanya nama aja tanpa logo, padahal kami sudah lengkap dengan ini. Berarti kalau untuk masukan untuk kami, kalau misalnya ada logo baru, nanti kami daftar di 2025, pendaftar yang sama. 2025, 2026 lah. Kalau bisa 1-2 tahun sebelum. Oke, karena perlu waktu untuk itu ya, untuk Betul. diundangkan ya mereka cari ini. Oke, Kurang lebih sekarang sih 1 tahun ya Bu Fitri. lebih cepat ya sekarang ya Mas Lebih ya. cepat Iya, sekarang, benar. lebih cepat. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Mayo. Sama-sama. Infonya. Soalnya kalau Bu Fitri perpanjang rugi. Oh, Logonya itu itu lagi. ya. Iya, iya itu dia makanya. Iya, 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 iya. Mungkin kalau dengan logo baru, pendaftar baru, kelas baru, mereka akan paham, oh ini paling perubahan logo aja gitu kali Yang ya. penting namanya sama ya. Oke. Maksudnya nama pendaftarnya. Ya, 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 ya. Oke, oke, oke. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Oke, ada lagi mau tanya? Kalau enggak saya Mas Mayo saya tanya ya. Sudah. Mas Ya, Mayo, boleh. kan banyak teman-teman sudah saya temukan. Bisa di sorry, saya lihat Ibu Siwi dulu. Oh, silakan Bu Siwi. Jadi dia masuk ke 30. Oh, kelas 30 ya. Udah nih pala jahe bumbu. Tapi di 30 itu sebenarnya di situ masuknya rempah. Oh, enggak apa-apa. Yang penting jenis barangnya. Oh, oke. Enggak masalah kok. Oke. Karena ini saya mungkin sharing juga ya ke teman-teman di sini juga. Jadi kadang-kadang itu ada merek yang secara definisi itu misalnya udah didaftar di kelas 30 gitu. Nah, tapi dia ibaratnya punya jenis barangnya agak berbeda. Kadang-kadang misalnya daftar coklat atau apa di kelas 32 gitu. Tapi 30 udah diambil. Kadang-kadang beberapa orang tuh jadi daftar di kelas yang berbeda supaya masih bisa lolos. Oke. Jadi itu tidak masalah meskipun di sana tercantum
itu adalah rempah-rempah. Sedangkan Nggak saya itu apa-apa sih. olahan rempah itu gitu. Karena ada manisan pala, manisan jahe, cermai. Di sana pasternya masuk ke 30. Betul, Betul ya? betul. Itu nggak apa-apa. Yang penting itu jenis barang yang tertulis ya sih. Baik. Tapi di PDKI ini saya bingung nih kenapa ya jenis barangnya hilang sekarang. Pak, saya mau bertanya. Oke, enggak. Tapi kalau untuk kelas itu gimana Pak ya untuk membedakannya? Karena yang saya tahu juga selain seperti yang dibilang Bu Siri, kelas 30 itu kan rumah. Tapi yang waktu itu saya tahu ada itu pendaftaran itu energi baru gitu ya. Kalau dimasukkan ke kualifikasinya ke kelas 30. Iya, gitu. karena ada sama kelas terus betul. Ininya apa kok bisa itemnya bisa beda-beda? Ya kalau kelas 30 itu mostly makanan sih pada intinya, Bu. Oh, Jadi kayak kopi, sereal, itu kebanyakan 30 semua sih. gitu. Tapi kalau misalkan bahan mentah seperti yang itu rempah-rempah bahan mentah sama yang sudah berwujud olahan itu apakah tetap sama dengan satu kelas atau bisa kelas berbeda? Tergantung. Kadang-kadang harus dicek di website SKM tadi itu. Kadang-kadang tuh kalau kita search jahe, nah terus lihat definisi di kelasnya, lebih masuk ke yang mana gitu. Tapi memang pada intinya sih kalau memang ada dokumen UMKM-nya dan bisa ada budget lebih, daftarin aja semua yang terkait itu. Makanya ibaratnya nanti pas yang daftar ke dinas, mintanya jangan cuma satu. Dua. Tapi dinas yang lain gitu ya? Dinas yang lain. Ya, nggak apa-apa. Soalnya kan kalau daftar sendiri kan lebih murah kan. Tapi masalahnya satu surat itu biasanya satu kali berlaku. Betul. Gitu. Saya kemarin sempat mengajukan ke Dinas Koperasi Kabupaten Tabanan, Dinas Peternakan Fasilitasi. Oke. Langsung ke Benda. Habis itu mungkin karena data-data mungkin ya. Habis itu ada pemberitahuan bahwa nanti diajukannya 2024. Saya sudah Udah keluar yang dari dinas ya, Bu? Ya, rekomendasi itu. Itu yang bisa bikin biaya yang murah sih. Oh iya, baru sampai di sana aja sih. Saya ajukan. Mungkin ada sesuatu dan hal nanti diajukannya katanya tahun ini 2024. Nanti tunggu aja. Itu lumayan loh jauh. Soalnya kalau daftar sendiri PNBP dari 1.800 ke 600 kan jauh ya. Bisa dapat 2. Dapat 3. Ya. Nanti paling ya perlu dicek, tadi saya ada taruh di chat kan tuh SKM. Nanti cek di website SKM aja itu terkait barang-barangnya yang sesuai itu apa. Harusnya 30 cukup sih. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ya, Bapak Ibu, masih adakah pertanyaan? Oke, makasih Ria. Aku coba tanya lagi Mas Mayo ya. Mas Mayo, saya dengar suara saya? Yes, Oke. aman. Kan teman-teman banyak juga yang bisnisnya di bidang batik ya, yang mungkin secara desain itu akan banyak banget bikin sesuatu yang baru. Sedangkan kalau setiap satu desain didaftarkan kan pasti nggak mungkin juga ya kebanyakan gitu. Nah, dulu pernah saya dikasih tahu bahwa sebenarnya kan dari Blog Hak Cipta ya, itu daripada kita mendaftarkan desain gambar tahu satu, lebih baik kita bikin katalog yang berisi produk-produk gambar-gambar desain itu, lalu katalognya itu yang didaftarkan, lalu dipublikasikan bahwa kita sudah mempublikasikan katalog gambar itu sebagai hak cipta kita, yang didaftarkan katalognya atau bukunya. Betul. Nah, apakah itu benar ataukah ada yang harus dikoreksi? Dia terdaftar hak ciptanya itu sebagai buku tapi ya. Isinya nggak didaftarkan, berarti isinya nggak? Kalau misalnya nah, tapi itu bisa, ini menurut pandangan saya ya Pak Jeff, itu bisa jadi bukti bahwa memang sudah ada penciptanya. Jadi sebagai bukti dasar cukup lah. Oke. Ini kan berarti bisa ya kayak gitu. Jatuhnya kayak persiapan kalau ada yang mau meniru kan. Iya. Karena sebenarnya siapa yang menciptakan duluan yang itu diakui kan. Siapa yang mempublikasikan duluan ya. Betul.
Jadi kalau Atau saya mungkin bisa kayak juga, ah, ya ini agak advance ya, mungkin bisa bikin launching sesuatu atau apa gitu, mm, sehingga mm, katalognya bisa kelihatan juga. Yang penting kan iya. prinsipnya tanggal publikasi. Atau kita masukin ke dalam websitenya kita gitu ya. Ini Mm-mm. tanggal ini kita keluar desain-desain baru gitu ya. Jadinya terdaftar tanggalnya jelas gitu ya Mm. desainnya. Atau mungkin ibaratnya, nggak tahu ini saya gara-gara di Pak Jaif ngomong jadi kepikiran. Atau misalnya kayak kita bikin mailing list gitu ke Hmm. pelanggan-pelanggan kita. Hmm. Jadi ibaratnya kan pas kita kirim kan otomatis kita ada pengumuman. Oh, ada tanggalnya yang kelihatan ya dari mail list Betul, itu. Tapi berarti kita harus save tuh ya data itu ya. Kalau kita sudah betul. masukin. Terus kalau tadi misalnya kita kan bikin batik nih, desainnya gambar bunga-bunga Jepun lah gitu ya. Bunga Jepunnya kita kelopaknya 10 nih. Ini jadi hak desain baru kita nih. Jepun kelopaknya 10. Tiba-tiba ada orang yang ngedesain kelopaknya 11. Mirip banget sebenarnya, tapi 11 tuplaknya. Itu apakah eh, bisa kita klaim ataukah itu sebenarnya enggak? Nah, ini tergantung jawaban saya. Masalahnya kan kalau kita saat membuktikan seperti mirip-mirip ya, Heeh. endingnya kan jatuhnya bukan kita yang nentuin ya. Hmm. Maksudnya kalau kayak perkara mirip-mirip gini, Indian biasanya ya harus berperkara sih. Pengadilan berarti ya. Mm. Oke. Tapi kayak gini sebetulnya di Bandung kemarin ada satu taman hiburan, mereka berperkara ke pengadilan karena apa yang mereka bikin itu plagiat ternyata. Hmm. Dan plagiat dari suatu karya seni instalasi dari orang Amerika. Jadi Hmm. orang Oke. Amerikanya itu akhirnya menggugat. Hmm. Ya, tapi ini kalau udah jauh ya. Hmm. Cuma Oke, kan oke. pada prinsipnya kalau ditanya ini pasti punya kita nggak? Nah Hmm. itu tergantung jawaban saya. Betul. Ya, karena kalau dipikirkan desain itu kan kadang-kadang bisa muncul sama dari ide itu bisa muncul sama di mana-mana ya. Betul. Dan bahkan sekarang banyak juga yang modifikasi gambar karena AI. Nah itu juga makin Iya, pusing. betul. Oke. Oke, Mas, sekarang ngomongin biaya nih. Kalau untuk pendaftaran merek itu Hmm. berapa sih sekarang biayanya kalau dengan konsultan? Kalau daftarin desain, paten kayak gitu. Desain lah ya, hak cipta lah, bukan nggak Pak, belum paten. Itu berapa sih biayanya? Kisarannya? Ini sebetulnya ibaratnya di luar PNB. Siapa tahu termasuk PNBP sih kalau kita biasanya. Saya range saja ya, range ya kurang lebih di 4 juta sih biasanya kalau Tiga atau 4 juta per merek. iya per merek. Satu kelas ya, Iya. satu kelas. Kalau Tergantung aja. Kalau masalah kuantitas banyak kan ya itu nanti lah. tidak mungkin ya. Saya koneksinya down. Koneksinya down ya. Desain sih masih oke. Koneksinya down. Desain sih oke. Oh enggak. Hah? Oke, udah aman. Oke, aman ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan teman-teman yang lain. Tadi Mas Mayo kan nanya, maksudnya kasih penjelasan tentang merek semua gitu. Nah, kalau soal pelanggaran itu gimana? Pelanggarannya gimana nih? Misalnya ada pelanggaran merek, terus ya kayak plagiat gitu. Nah, itu gimana cara tempuhnya untuk menyelesaikannya gitu? Prinsipnya sih pertama itu ini dari saya kalau yang nggak perlu pakai lawyer ibaratnya warning dulu aja. Ibaratnya mungkin kayak ada komunikasi lah bilang ini kok sangat mirip ya gitu. Nah misalnya dia nggak merasa ini, nah itu baru escalate ke proses selanjutnya lah melalui lawyer atau apapun itu. Tapi yang pertama tuh ibaratnya kalau misalnya udah diberitahu dia bandel atau malah ngejawab, sebenarnya kan kita bisa bilang oh ada etikat nggak baik nih, udah mulai enak masuknya. Kan sedangkan kita udah mulai ada informasi ya dibilang ini mirip loh, tolong jangan dipakai ya, saya sudah terdaftar mereknya. Terus ternyata dia tetap pakai gitu, cuek ya, itu kan sudah tanda-tanda nggak punya niat baik ya. Ya, berarti kita punya ininya ya, sertifikat mereknya. Jadi ibaratnya pertama warning dulu lah.
Mas Mayo, ini ada kasus nih untuk UKM kita di Buleleng. Dia bikin mie dari bahan natural ya. Terus dia daftarin mereknya. Kalau menurut saya mereknya sangat jauh beda dengan apa yang ada di pasaran. Dan tiba-tiba dia belum daftar merek, malah dia baru publis aja. Tiba-tiba dia dapat somasi dari satu brand terkenal. Iya. Dan di brand itu dibilangnya mie ini dari bahannya mirip sama brandnya kita, dan nggak boleh pakai warna hijau, nggak boleh pakai warna kuning, karena itu adalah warnanya kita. Katanya, kalau menurut saya, ini orang nggak masuk akal deh, kan warna itu kan nggak bisa didaftarin ya. Betul. Dan jadi saya tadi pas Mayo bilang begitu, jadi saya kepikiran dulu sih, sebenarnya ini kadang-kadang nakal-nakalnya bagian legalnya aja ya. Jadi dia hanya untuk memproteksi, dia larang-larang dulu aja gitu. Padahal sebenarnya kalau dimasuk pengadilan pun dia akan kalah sebenarnya. Tergantung UKM sih. dikirimin sama asing itu takut. Betul sih. Tapi memang harus lihat case by case ya kalau kayak gini. Iya. Kalau memang secara warnanya dianggap mirip, gimana ya, secara bentuk dan kesannya sangat mirip dengan warna, let's say, si Indo-Indo itu, yang merek Indo itu, ya itu bisa jadi. Tapi kalau ditanya pasti nggak, belum tentu. Oke. Ya, jadi sebenarnya bisa aja itu cuma dari sisi orang legalnya ya, dia memproteksi brand ya. Dia sebelum terjadi apa-apa, dia udah hantam duluan gitu. Sebelum berkembang ya, sebelum bisa berkembang matiin dulu gitu. Jadi kami takut ya, duluan. Sebetulnya kan teknik yang saya bicarakan tadi kan, komunikasi dulu. Komunikasi dulu, iya. Nah, tapi kan masalahnya adalah kan kita misalnya dia bilang jangan pakai warna ini, jangan warna ini, terus kita ikutin gitu, let's say, oke lah, kita etikat baik, kita ikutin gitu. Terus dia masih ini kan, yang etikat tidak baik ini siapa? Iya, betul. Kita udah mengikuti requestnya mereka. Ya, berarti sebenarnya kasus bisa diperhatikan juga ya. Foto juga bisa berubah ya, Mas? Kenapa? Hasil foto, misalnya kan itu kan dia kan hanya lihat foto ya. Jadi kan kalau foto itu kan mungkin ada cahayanya, mungkin yang mungkin bisa buat jadi mirip ya kesannya, benar. Bisa jadi sih. Ya kan bisa aja misalnya komunikasinya dijawab, ditaruh tuh misalnya side by side sama si merek apalah ini, merek terkenal ini. Ya warnanya jauh loh. Ya kan bisa aja. Yang penting ada komunikasi sih. Dan memang ada itikat baik kita. Kalau misalnya kita diemin atau enggak, atau kita malah nantang, ya kan jadinya kita yang itikat tidak baik. Iya. Jadi penting juga untuk kita sebagai UKM tahu ya Mas, apa hak-hak kita dalam pendaftaran merek, apa yang sebenarnya itu tidak boleh dan boleh. Sehingga ketika ada orang melarang-larang usaha kita bisa ngerti juga sebenarnya itu hanya gertak sambal atau beneran itu salah gitu ya. Sehingga nggak selalu harus jadi mundur karena kita merasa lebih kecil. Gitu. Nah, sama ini sih yang krusial saya kasih di chat. Cek semua merek, harus cek di sini ya. Oke. Karena ini udah lumayan bagus database, tapi ada advance. Ya. Filternya ini ya, nggak. Filternya ada klasifikasi. Jadi semua sebelum membuat branding gitu sebaiknya cek dulu minimal lah. Jadi secara brandnya dari PDKI, secara barangnya dari SKM. Oke, teman-teman silakan kalau masih ada yang mau tanya, yang teman-teman di video tanya lagi boleh Bapak Ibu. Atau di grup di Zoom masih ada yang mau nanya? Atau ada pengalaman mungkin yang ada Malia, boleh cerita. Mau di-share. Saya mau tanya.
Silakan Bu. Ya, saya kan sudah punya HKI untuk ini kulinernya, tapi saya kalau ingin cari lagi untuk fashion apa bisa? Gimana Ibu? Silakan. Ini mau tanya, kalau untuk fashion kan saya sudah kuliner sudah punya HKI, terus Oke, kalau mau cari lagi untuk fashion apa masih bisa? bisa. Mungkin Ibu bisa cek di PDKI website yang saya kirim tadi. Oh Apakah ya, merek yang Ibu punya itu udah ada yang ya. daftar belum di kelas terkait mereknya? Terkait makanannya. Oh, kalau yang kuliner saya sudah terdaftar, tapi cuman yang itu untuk fashion saya belum daftar gitu loh. Jadi kalau Nya punya sudah terdaftar. Oh iya iya. Jadi ibunya mau Ini daftar down. untuk fashion lagi. Iya, nggak apa-apa. Dicek di PDKI-nya aja. Ini di saya down soalnya tiba-tiba website ada yang daftar. Mereknya sama Bu nanti untuk fashion sama oh, kulinernya? Nama mereknya sama? oh enggak, saya kalau fashionnya belum tak kasih nama, tapi kan Oh cuman ya. nama Oh, Bisa gitu Bu. loh. Oh bisa ya. Setiap Ya, satu ya. orang itu mau daftarin 1.000 merek juga boleh. Oke, mungkin terakhir Mas Mayo sebelum kita tutup ya, mungkin tips nih dari Mas Mayo untuk UMKM, sebenarnya apa yang harus dimulai untuk pelindungan hak kekayaan intelektual kita, Eh, yang paling mendasar yang harus kita mulai duluan, gitu. Silakan Mas Mayo. oke. Ya, yang pertama mungkin pertama daftar mereknya dulu ya sebelum memulai bisnis. Takutnya kan kita udah ibaratnya bangun bisnis dengan bagus gitu. Ternyata dari awal bahkan brandnya itu nggak bisa dipakai gitu. Dan lebih parah lagi kalau kita udah ada packaging, itu kan Hmm, buang duit ya. iya, biaya ya. Kalau sampai packagingnya pun harus diganti gitu. Jadi merek dulu udah pastikan. Makanya gini Mas, kita kan mau lagi bikin produk nih, bikin Hmm. produk, mereknya udah dicek, belum ada yang pakai, kita daftarin. Tapi kalau kita nunggu sampai produk itu merek itu keluar pendaftarannya, kan nggak launching nih produknya. Jadi kadang kita udah keluar dulu produknya, udah launching duluan sambil jalan mereknya. Oh, nggak Pas apa-apa, itu oke. apa tuh ya? Tapi begitu Itu oke, setahun tapi nyata memang ditolak, itu bikin pusing ya. seenggaknya resiko kan terukur ya kalau dicek. Iya, setidaknya Ya sudah dicek misalnya kayak duluan secara ya. kata udah jauh banget gitu. Ini kayaknya Hmm, ya udah aman lah gitu. Lebih berani. Tapi kan kalau secara kata ada yang mirip-mirip, nah itu kan kita jadi kayak mau launching ya setengah-setengah juga kan. iya. Takut ditolak. Oke. Sekarang merek itu apakah harus bahasa Indonesia apa boleh bahasa Inggris? Kayaknya boleh sih bahasa Inggris sampai so far sih kita masih nggak apa-apa ya. Nggak masalahkan ya mereknya. Mungkin itu satu. Yang kedua, misalnya ada kerjasama dengan pihak ketiga. Seperti tadi saya bilang, jangan lupa Hmm. perjanjian kerahasiaannya. NDA ya, non-disclosure Hmm. agreement. Oke. Ya, NDA-nya. Itu NDA itu harus lewat notaris atau itu hanya bisa materai aja? Sebetulnya seenggaknya NDA ini secara hukum posisinya tuh nggak super kuat, tapi seenggaknya ini kan membuat lawan kita mikir kalau mau curang ini gimana ya? Hmm. Kalau ada niat buruk kan biasanya nanti nggak mau tantangan tuh. Oke. Mas, boleh nggak sih kita dikasih contoh NDA itu yang kayak seperti apa? Yang mungkin bisa dibaca sama teman-teman nanti bisa kita share ke grup. Oh, oke Jadi oke. Nanti saya share bentuk-bentuk ke NDA ya. teman-teman Bedo aja coba contoh sampelnya. Iya. Kalau saya sering juga sih. Kadang Bedo juga kita kan trainer ya, Hmm. banyak mendampingi UMKM. Kalau udah perusahaannya agak besar, biasanya mereka juga nggak mau kita datang ke pabrik tanpa tanda tangan NDA dulu. Jadi ada NDA-nya minta kita buat dulu. Benar. Tahu kan? Oh, oke Iya, oke. iya. Kalau di beberapa negara malah itu wajib. Pokoknya nggak boleh datang kunjungan kalau belum tanda tangan NDA gitu. Benar, Karena karena meeting ya pun nggak mau. Iya, mereka iya, sangat menghargai data ya, makanya dia ini iya, krusial. iya. Nah, sama kalau kerjasama dengan misalnya desainer packaging atau apapun, misalnya kayak kita punya, sorry ya, ini tolong aku ambil satu produk dong, Yang mana? terserah.
produk contoh Bedo ya. Misalnya kayak ini kan ada gambarnya, atau ini desainnya ini, Iya. apapun itu, kalau misal kerjasama dengan pihak ketiga, jangan lupa minta pengalihan hak cipta atau pengalihan hak lah intinya. Jadi dia jangan sampai udah kita kerjasama gini, nggak taunya yang membuat bilang, enggak, saya nggak ngizinin untuk jualan. Ini mungkin kesannya remeh ya, cuma kalau jadi masalah itu lumayan juga. Sorry, bisa diulang Mas. Jadi kalau soalnya saya maklon gitu ya modelnya ya. Saya beli di pabrik orang lain. Bukan, misal ya saya juga. Udah normal lagi. Ini lagi nggak stabil internetnya. Oke. Sebentar. Jadi misalnya desain yang ada di sini, kita menggunakan desainer pihak ketiga. Oh, desainer pihak ketiga. Pastikan bahwa udah ada pengalihan hak atau memang bahwa kita yang mempunyai desain ini. Itu bentuknya surat perjanjian aja. Perjanjian biasa aja. Oke. Berarti Ria harus bikin tuh sama Frankie. No. Soalnya kita Frankie desainernya Bedo, dan dia banyak banget bikin desain kemasannya Bedo, masa kemasannya UKM. Minta coba. Gitu. Nah itu sih paling dari saya yang paling basic ya. Sama misalnya punya apa ya? Misalnya punya karyawan ya seperti tadi itu juga di perjanjian kerjanya jangan lupa ditambahin klausul bahwa semua yang dikerjakan itu adalah punya yang perusahaan. Itu yang penting. Ya, itu dia aku bilang ke Frankie. Harus bikin itu tuh perjanjian sama Frankie. Mas Mayo mau nambahin yang itu tadi, yang perjanjian dengan karyawan. Artinya sebenarnya kalau misalnya saya kerja marketing gitu ya, terus konsumen biasa kontak saya nih secara personal ataupun pakai handphone kantor misalnya kayak gitu. Terus kemudian saya resign atau tim saya resign. Nah, ini nih ada kejadian benar gitu ya, bahwa kemudian karena dia merasa klien-klien ini kan kontaknya dengan mereka gitu ya. Begitu dia resign tuh dibawa itu konsumennya gitu. Itu mestinya gimana? Maksudnya terus kami juga untuk membuktikannya kayak gitu gimana ya? Nah, itu saya bilang, ini ada perjanjian nggak sebelumnya bahwa ini adalah data yang nggak boleh diambil? Belum, karena kami belum paham itu kan. Itu sedikit lantar. Iya. Tapi yang after nggak apa-apa sih. Tapi masalahnya nanti adalah gini, mungkin setidak-tidaknya bikin mantan karyawannya aware juga lah terkait hal ini. Jadi pada saat penandatanganan perjanjian kerja atau apapun itu, ya mereka ngeh. Jadi seenggaknya jangan memang udah ada niatan gitu. Kalau klien yang ngikut, ya itu lain ya. Kalau saya cocok sama dia nih. Ya itu sulit ya. Iya makanya. Karena juga untuk membuktikan dan nge-track after setelah mereka resign juga kan agak susah juga ya. Betul. Ya. Tapi setidak-tidaknya kita kan ada preventif ya. Karena pembuktian itu sulit, tapi betul. Pegangan itu krusial. Betul. Kalau kita nggak ada pegangan kan mau ngejar juga ngomong apa? Noted. Iya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Fitri. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Rasa sudah cukup banyak nih hal yang kita dapatkan hari ini ya, hari sore yang sangat produktif. Terima kasih banyak Mas Mayo untuk sharing ilmunya hari ini. Kalau kita butuh jasanya Mas Mayo atau kita butuh tanya-tanya lagi, kita bisa hubungi kemana nih Mas Mayo? Oh, kayaknya di share kelas page tadi aja deh. Kelas page tadi. Tunggu. Yang di PPT-nya ya? Iya. Oke, berarti bisa minta ke Ria nanti ya? Ya, nanti. Kontaknya ya? Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Mayo untuk waktunya. Nanti
Berharap teman-teman juga yang mendengarkan, gitu ada masalah dari hak cipta, merek, ini bisa tanya-tanya sama Mas Mayo untuk bisa dapat solusinya. Oke. Selamat sore Mas Mayo, terima kasih banyak. Ya, selamat Pak, sore. Terima kasih Pak Jeff dan teman Bedo. Sebelum kita Terima tutup, kasih. sebelum kita tutup, kita ada satu pengumuman karena Bedo tahun ini juga sudah membuat program untuk tahun 2024. Mungkin Ria bisa bantu untuk share screen agenda program tahun ini. Jadi tahun ini nggak bisa di full screen ya tadi ya. Oke. Oke. Untuk tahun ini kita untuk 12 bulan ke depan cukup padat kegiatannya. Ini kegiatan-kegiatan yang rutin, tapi juga akan ada kegiatan-kegiatan yang nanti dengan donor, dengan sponsor, ataupun kegiatan insidental ya. Untuk bulan depan kita akan ada banyak kegiatan. Untuk teman-teman yang di craft, ada kelas membuat parfum. Nah, siapa nanti yang mau ikutan acaranya di kantor Bedo, tanggalnya monitor Instagramnya Bedo, nanti dikabari tanggal pastinya. Bulan Februari adalah kelas membuat parfum. Kemudian di kelas fashion, kita akan ada kelas untuk dress to impress atau dress for success ya. Jadi ini tidak hanya untuk teman-teman yang di dunia fashion, tapi untuk semua pengusaha yang pengen tahu saya cocoknya pakai baju apa sih, saya cocoknya warnanya apa, saya cocoknya pakai baju yang kayak gimana kalau mau meeting gitu ya, yang bikin saya jadi lebih percaya diri. Nah itu bisa datang di kelas ini. Kemudian kelas fashion juga akan ada mulai lagi kelas desain, membuat desain ya. Dan dulu tahun lalu pernah dibuat juga, tahun ini akan dimulai lagi untuk kelas desain. Info kegiatan Bedo nanti akan di-share di Instagramnya Bedo. Di Instagram Bedo nanti akan ada di highlight, itu akan ditempel di sana. Jadi bisa akses ya langsung. Ya. Kemudian akan ada program skor juga akan mulai. Program skor ini untuk yang perusahaan kecil menengah yang minimum 20 orang karyawan. Kita ada skor dan skor plus. Yang skor plus nanti programnya mulainya di bulan Juli ya. Bulan April malah. Bulan April udah mulai. Tapi kalau yang skor dimulai di Februari ya. Kalau sekarang sudah ada 2 pendaftar. Kalau ada yang mau ikut kelas skor adalah kelas untuk memperbaiki produksi pabrik ya. Dia produksinya lebih tinggi, kerjasamanya lebih bagus. Terakhir juga akan ada event dari klaster pangan. Nanti ini eventnya belum dapat detailnya, tapi akan ada satu event untuk klaster pangan juga. Mungkin ada kelas masak atau kelas retort ya, nanti akan diinformasikan. Kemudian nanti di bulan-bulan berikutnya, yang Maret siap-siap nanti karena Maret kita udah harus persiapan terakhir untuk lapor pajak ya. Jadi akan ada kelas pelatihan pembuatan SPT ya. Jadi bisa bikin SPT bareng biar ngerti caranya biar nggak salah ya. Kemudian juga sudah mulai ada kelas ekspor untuk pemula. Ini adalah program barunya kita. Jadi akan ada kelas ekspor khusus bagi pemula. Yang ini bentuknya online. Semua bisa ikut untuk yang baru mulai mau belajar ekspor ya. Kemudian nanti yang kelas-kelas lainnya bisa di bulan lainnya bisa dilihat ya di daftar ini. Saya nggak bacain satu-satu. Nah, kemudian tahun ini akan sedikit berbeda. Bedo akan punya jasa. Jadi Bedo akan menawarkan jasa bila teman-teman ingin membutuhkan membuat desain, misalnya bikin logo, bikin company profile, pengen bikin desain kemasan. Jadi kalau misalnya butuh, bisa meminta ke Bedo, emang ada biayanya. Nanti biayanya Ria akan informasikan. Juga kalau ada yang pengen bikin NIB, mengurusin halal, itu juga Bedo akan bantu untuk pengurusannya. Jadi silakan untuk mulai kita lebih banyak merapikan ya administrasi di usaha kita masing-masing, nanti dibantu oleh teman-teman Bedo. Oke, kalau gitu terima kasih, selamat sore, sampai jumpa di kegiatan Bedo di bulan depan. Terima kasih banyak, selamat sore. Mas Mayo, terima kasih banyak. Sampai Sore, ketemu lagi. dadah. Sore, Sore. bye. Jenis ya. Ya, izin di semuanya. Silakan follow Instagramnya Bedo ya untuk informasi berikutnya. Terima kasih. Oke. Pak mau foto bersama Pak? Oh iya, foto bersama dulu. Silakan dia. Silakan dia. Foto bersama dulu. Mau foto bentar. Bentar, kasih kuncinya.
Silakan. Oke, foto dulu dalam ini. Ibu-ibu bisa merapat di belakangnya Mas Maya Diri juga. aja kalau enggak. Terima kasih ibu-ibu yang sudah datang ke kantor Bedo. Ya, bentar. 1, 2. Sudah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.